Halo, apa kabarnya Ananda semua? Jumpa lagi dengan Coach Ray di sini. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring di tengah-tengah pandemi COVID-19. Baik, pertemuan kita minggu ini akan masuk di dalam materi selanjutnya, yaitu aktivitas atletik. Mari kita menyimak lebih lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang materi aktivitas atletik. Mari kita belajar atletik agar kebugaran kita menjadi lebih baik. Ananda bisa melihat gambar yang ada di layar saat ini. Mungkin ada di antara Ananda sekalian yang mengenal siapa beliau. Ada juga yang belum mengenal. Beliau adalah Lalu Muhammad Zohri. Ya, merupakan sang juara dunia atletik nomor lari 100 meter yang dia peroleh pada tahun 2018 di Finlandia. Dia adalah pejuang Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Manusia tercepat di zamannya. Artinya di tahun 2018 dia membuktikan dirinya menjadi manusia yang tercepat di dunia untuk usia 20 tahun. Sebaiknya Ananda sekalian juga termotivasi dengan apa yang sudah Zohri torehkan untuk Indonesia. Baik, kita lanjutkan, kita masuk kepada pembelajaran atletik. Apa itu atletik? Sebenarnya dalam keseharian Ananda sekalian sering melakukan kegiatan ataupun aktivitas atletik. Tetapi pada dasarnya atletik itu adalah berasal dari kata athlon, ya, bahasa Yunani yang artinya berlomba atau bertanding. Namun dalam atletik kita biasa menggunakan kata lomba, bukan bertanding, sebab atletik tidak ada body contact. Sedangkan untuk cabang olahraga yang bertanding itu ada body contact-nya. Untuk nomor-nomor olahraga yang menggunakan waktu itu dinamakan berlomba. Selanjutnya, lari merupakan induk dari semua olahraga yang ada di dunia. Ini maksudnya, cabang olahraga apapun itu tidak lepas dari kata lari, apapun olahraganya. Jadi memang merupakan induk olahraga di seluruh dunia dan merupakan olahraga tertua di jagat raya ini. Jadi lari dibagi beberapa jenis dan nomor, yaitu diantaranya ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek ada beberapa nomor juga terbagi. Meskipun pada dasarnya lari 50 meter sampai dengan 400 meter itu juga merupakan bagian dari lari jarak pendek, namun berdasarkan kesepakatan internasional atau aturan internasional, lari jarak pendek yang diperlombakan hanya ada 3 jenis, yaitu nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Selanjutnya, lari jarak menengah. Ya. Nomor lari jarak menengah itu ada 2. Yang pertama, lari 800 meter dan lari 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh. Nomor-nomornya adalah lari 5000 meter, lari 10.000 meter, dan 42.195 meter. Jadi kalau Ananda bertanya, Bu, kalau saya baru bisa lari sebatas 1600 atau 1800 mampunya, Bu, apakah saya sudah dikatakan bisa berlari jarak jauh? Itu belum. Jadi kalau untuk berlari jarak jauh itu minimal nomor larinya 5000. Itu untuk perlombaan resmi.
Namun kalau untuk kalian berlatih, bisa saja kalau ingin berlatih lari jarak jauh, kalian menggunakan lari jarak 2000 meter mungkin atau 3000 meter untuk latihannya. Persiapan lomba ke 5000 itu bisa saja. Bahkan ada juga materi latihannya dengan lari jarak pendek atau sprinter. Selanjutnya lari estafet. Ya, lari estafet ini dilakukan secara bergantian dengan 4 pelari menggunakan tongkat. Nomor lari estafet itu sendiri ada 2 ya. Yang pertama itu lari 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Jadi ada 2 yang diperlombakan pada nomor lari estafet. Selanjutnya lari gawang. Ya, ini lari gawang adalah jenis lari yang menggunakan beberapa rintangan semacam gawang kecil dengan jarak tertentu. Nomor lari gawang itu ada 2 juga ya. Ananda perlu ketahui, yang pertama 110 meter dan 400 meter. Sampai di sini Coach Ray mengharapkan kalian memahami nomor-nomor lari yang ada di dalam cabang olahraga atletik. Selanjutnya, kali ini bahasan kita tidak membahas seluruh cakupan yang ada di dalam atletik itu sendiri karena waktu juga terbatas. Jadi minggu ini Coach Ray batasi untuk kita memahami aktivitas atletik pada nomor lari jarak pendek. Jadi kita khusus membahas lari jarak pendek, di mana nanti kita akan membahas posisi startnya bagaimana, lalu posisi kakinya ya. Jadi Ananda bisa melihat ini gambaran start dalam lari jarak pendek itu. Nanti ada berapa jenis, kita akan kupas. Ya, inilah salah satu contoh seseorang atau pelari yang bersiap-siap melakukan start pada lari jarak pendek. Lihat kakinya, tumpuannya di mana, lalu posisi panggul, lalu pandangan. Coba lihat, kalau Ananda perhatikan ini pandangannya lurus ke depan dan posisi tangannya ya. Untuk nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Lalu nanti kita juga akan membahas pada posisi kaki. Ya, saat berlari itu posisi kakinya bagaimana? Itu nanti akan kita bahas. Ini dapat gambarannya. Ananda bisa memperhatikan lebih jelas lagi. Lalu bahasan kita berikutnya yaitu posisi tangan. Tangan bagaimana di dalam berlari, apakah bebas, apakah serampangan, ya kan, suka-suka. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan bahwa berlari itu mudah. Ya, kita hari-hari melakukan lari itu ya kan, tetapi lari yang sebenarnya dengan teknik yang benar itu akan kita bahas nanti selanjutnya. Yang berikutnya teknik finish atau sikap finish juga akan kita bahas. Mana yang duluan finish, Coach? Apakah kaki, ataukah kepala, ataukah tangan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, kita akan masuk di dalam start. Coach Ray berharap semoga Coach Ray tidak terlalu cepat ya menjelaskan kepada kalian, sehingga kalian juga bisa memahami setiap materi yang disajikan. Adapun start dalam nomor lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok ya. Sekali lagi diulangi, lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok, di mana start jongkok itu sendiri juga terdiri dari start pendek atau bunch start. Nah, Ananda perhatikan gambar ini ya. Kata kunci dari start jongkok yang pertama itu pendek. Artinya kalian melihat bukan hanya dari posisi tangannya saja, tetapi perhatikan ini kaki. Antara kaki yang kanan dan yang kiri itu jaraknya sangat dekat. Ya, jadi balok startnya itu diletakkan sangat dekat, hampir sejajar tetapi bukan sejajar. Ya, Ananda harus perhatikan ini tidak sejajar ya. Jadi dia ada jarak tetapi tidak jauh. Itulah makanya dikatakan startnya pendek atau bunch
start. Yang kedua itu start jongkok yang jenisnya menengah ya, atau bahasa lainnya yaitu medium start. Bahasanya Coach Sri bahasa Batak itu medium start. Di sini yang Ananda perhatikan juga jarak kaki ya. Inilah yang membedakan, yang kanan dan kiri itu mulai ada rentang yang cukup kelihatan ya. Jadi dia tidak benar-benar tidak sejajar. Kalau ini tadi kan hampir sejajar. Ini yang membedakan start pendek dan start menengah ya, perhatikan. Lalu yang berikutnya, yang ketiga itu start panjang atau long start. Ini jadi jauh sekali ya jarak antara kaki yang satu dengan kaki yang berikutnya ya, kaki kanan dan kaki kirinya cukup lumayan jauh, dan itu biasanya dilakukan oleh pelari-pelari yang tungkainya panjang. Jadi ketika kalian bertanya, Coach, jadi kami ini bagusnya pakai start yang mana ya? Bunch, medium, atau long? Itu kembali kepada kalian. Kalian nyamannya di mana? Ya. Oh ya, saya ini agak kurang tinggi, kakinya pas-pasan ya, mungkin tingginya cuma 150 cm. Silakan kalian boleh gunakan start pendeknya ya, atau bunch start. Atau saya terlalu tinggi, kalau saya pakai yang bunch agak nggak nyaman, ya udah kalian boleh pakai yang long atau yang medium. Jadi tergantung dari pelari itu sendiri nyamannya di mana untuk menggunakan start jongkok pada saat persiapan berlari. Oke, selanjutnya ya, start sendiri itu ada beberapa tahapan dalam melaksanakannya, yaitu terdiri dari persiapan yang pertama yaitu aba-aba bersedia. Jadi Ananda perhatikan, ketika ada aba-aba dari starter untuk mengatakan kita bersedia, maka pelari itu mengambil posisi seperti ini. Perhatikan tangannya ya, tidak berada di sini di garis, apalagi di sini lewat dari garis, itu tidak boleh. Itu otomatis pelari tersebut jikalau meletakkan tangannya di sini atau di sini akan mendapat teguran, dan jikalau itu dilakukannya ketika saat peluit atau bunyi aba-aba yang ketiga itu dipindahkan, maka dia akan diskors atau didiskualifikasi apabila memang sudah melakukan kesalahan berkali-kali ya. Biasanya teguran itu hanya 1 kali. Lalu posisi kakinya juga, perhatikan kakinya ya, dia meletakkan kakinya ini pada balok start. Kalau saya melihat dari gambaran ini long ya, ini long start. Jadi dia ada jarak yang cukup jauh antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, posisi tangannya juga diperhatikan, karena setelah pembelajaran ini Coach Sri juga berharap Ananda semua dapat mempraktekkan bagaimana melakukan start jongkok. Tinggal kalian yang ini memilih antara start medium start, long start, atau bunch start ya. Oke, selanjutnya aba-aba yang kedua ya, yang harus diperhatikan oleh seorang pelari itu aba-aba siap. Nah, pada saat aba-aba siap, Ananda boleh perhatikan. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi ya. Ini dia menggunakan medium start. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh antara kaki kanan dan kaki kiri ya, tetapi juga tidak terlalu dekat. Jadi ini medium. Nah, ketika aba-aba siap, perhatikan posisi tangan sudah diluruskan ya, berbeda dengan ketika bersedia ya. Kaki juga ini sudah posisi siap. Ini ya, panggulnya diangkat. Dan biasanya ini ketika mendengar aba-aba siap, ini pandangan lurus ke depan ya. Ini dia baru meletakkan tangannya,
lalu pandangannya nanti lurus ke depan. Setelah itu yang ketiga yaitu aba-aba ya. Artinya lari siap mendorong kaki dengan sekuat tenaga ya pada balok start, dan lihat lepasnya kaki ya. Lutut benar-benar ditekuk. Posisi kaki yang di depannya udah lurus dan ini sedikit seperti melayang di udara ya. Posisi tubuh dan tangannya kelihatan. Inilah waktu lepas dari balok start. Ini ketika mendengar aba-aba ya. Jadi untuk Anda ketahui lagi, saya ulangi, ada 3 aba-aba yang dilakukan pada saat start jongkok, yaitu aba-aba bersedia, siap, dan ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik gerakan kaki lari jarak pendek. Jadi jangan Ananda berpikir bahwa lari itu tidak butuh teknik. Hanya sepak bola mungkin, atau bola basket, atau bulu tangkis yang menggunakan teknik. Makasih, Kak. Tapi di sini ada teknik dalam gerakan kaki ya pada lari jarak pendek. Yang pertama itu kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Ya, jadi ini perhatikan kakinya ya, langkahnya itu lebar dan ayunannya itu juga lebar. Lalu yang kedua, kaki belakang saat menolak dari tanah harus terlentang lurus. Ini dia. Nih perhatikan ini kakinya ya. Jadi di gambar ini kelihatan bagaimana kaki yang belakang saat menolak ya. Ini siap mengayun ke depan nantinya. Nah, yang ketiga dengan cepat lutut ditekuk. Nah, ini dia nomor 2 nih, gambar nomor 2. Ya, lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Nih posisinya ya. Ananda perhatikan ketika berlari itu gambarannya seperti ini. Nah, yang keempat, pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung kaki dengan lutut agak menekuk. Ini dia, perhatikan nih. Dan ujung kaki. Ya, ujung kaki ini perhatikan tidak sama dengan pada saat menolak. Ya. Jadi inilah teknik yang dilakukan pada saat berlari. Gerakan kaki kita pada saat berlari itu seperti inilah gambarannya. Saat mendarat di tanah, menolak, siap-siap menolak, itu kakinya harus benar-benar menyentuh, seluruhnya menyentuh tanah. Namun pada saat pendaratan dia yang mendarat dulu itu adalah ujung kaki. Oke, sampai di situ Coach Ray harap kalian masih dapat memahami materi ini ya. Selanjutnya kita masuk pada teknik yang berikutnya, yaitu teknik posisi tangan. Ya, ini dia. Posisi tangan saat berlari. Ini gambarannya ya. Lihat nih. Pada saat berlari itu tangannya jadi bukan serampangan, bukan suka-suka, mungkin ke kanan atau ke kiri, tetapi membentuk sudut. Ya, perhatikan ini tangannya. Yang pertama itu lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Nih. Jadi dia hanya sebatas hidung. Boleh nggak Coach lebih dari hidung? Jadi sampai ke atas kepala gitu. Ya, kalau itu kalian lakukan akan membuat lari kalian tidak efektif. Ya, mengganggu, justru akan mengganggu pergerakan lari kalian kalau sampai di sini. Tapi kalau hanya sebatas hidung itu yang bagus, ya. Dan itu teknik yang benar. Selanjutnya, sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Ya, jadi ini dia ya, atau ini gambaran yang bawah, membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya saat lari, rileks dengan kepala segaris punggung. Nah, ini dia. Kepala dan punggung itu satu garis. Nih, kalau ditarik lurus ya. Tidak bungkuk. Ya, juga tidak mendangak, tetapi dia segaris lurus. Ini juga sama ini, kelihatan.
Ya, Ananda perhatikan gambar ini. Lalu yang berikutnya, pandangan dan badan condong ke depan. Jadi ini mereka yang berlari ini tidak ada tubuhnya yang tegak, tetapi semua condong, ya, miring semua nih. Tetapi mata mereka, oke, ya, untuk diperhatikan, pandangannya lurus ke depan semuanya. Selanjutnya kita masuk pada teknik sikap finish. Jadi ini teknik finish. Yang pertama, berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Ya. Jadi secepat-cepatnya Ananda berusaha untuk sampai ke garis finish. Yang berikutnya, membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang. Nih, jadi perhatikan ini ya. Ini sikap tangan yang sangat benar pada saat mau melakukan finish. Nih, ya, kedua tangannya diletakkan ke belakang. Jadi dia berharap bagian tubuhnya yang akan mencapai finish duluan, antara rambut, ya, kepalanya nih, atau kakinya. Itu harapan pelari yang ini. Namun kalau yang ini berarti dia berharap tangannya yang untuk sampai terlebih dahulu mencapai garis finish, ya. Bahkan kakinya sudah duluan. Seperti itu. Tetapi rata-rata banyak pelari itu menggunakan cara tangan ditarik ke belakang supaya lebih cepat lagi sampai ke garis finish. Yang ketiga, menjatuhkan atau membungkukkan salah satu bahu ke depan. Ya, jadi boleh juga salah satu seperti ini ke depan. Nah, pertanyaannya coach, yang sah yang mana yang duluan masuk ke garis finish? Kaki, kepala, atau tangan yang wajib duluan masuk? Itu bebas saja. Jadi artinya mana yang terlebih dahulu, bagian anggota tubuh kita mana yang terlebih dahulu mencapai garis finish, itulah yang dihitung waktunya. Jadi kalau kakinya yang seperti ini, ya kakinya yang duluan sampai, ya begitu kakinya sampai, kakinya yang diambil waktunya. Tapi terkadang ada yang mungkin seperti ini, ya, tangan dengan kaki, mungkin tangannya yang duluan menyentuh garis finish, maka sang timer itu akan memencet waktu ketika tangan ini mencapai garis finish. Bahkan ada juga bagian kepala. Jadi tergantung bagian tubuh mana yang terlebih dahulu masuk ke garis finish, itulah yang dihitung atau diambil untuk waktu yang terbaik. Baik, demikian tadi pemaparan yang dapat Coach Ray sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga apa yang Coach Ray paparkan, Ananda semua dapat memahaminya dan dapat mengerti apa yang menjadi tugas Ananda. Yang pertama itu ada tiga jenis start jongkok, yaitu start bunch start atau start pendek, long start atau start panjang, dan medium start atau start menengah, ya. Jadi itu boleh nanti kalian praktekkan tiga jenis itu, bagaimana letak kakinya, posisi tangannya. Lalu yang berikutnya yang harus kalian kerjakan lagi adalah bagaimana melakukan persiapan, mulai dari persiapan, ya, melakukan start jongkok, mulai dari aba-aba bersedia, siap, dan iya. Jadi ini tiga ini berbeda bentuk cara kerjanya, ya. Kalau waktu bersedia itu kakinya gimana, tangannya gimana, terus ketika siap, aba-aba siap itu bagaimana, panggulnya masih di bawah atau sudah diangkat ke atas, nah seperti itu. Dan ketika iya, lalu yang berikutnya kalian juga harus membuat video bagaimana gerakan saat berlari, itu kakinya bagaimana, posisi kaki dan posisi tangannya, lalu bagaimana sikap finish.
Cukup kalian menjelaskan potongan-potongan video kalian sendiri, tidak perlu mengambil video orang lain, tapi kalian sendiri yang mempraktekkannya, lalu nanti kalian boleh menjelaskannya. Ya, jadi dalam bentuk narasi bahwa ini sedang melakukan sikap finish, atau ini posisi sedang melakukan teknik kakinya, atau ini sedang melakukan teknik tangannya, posisi berlari. Jadi seperti itu ya. Anda boleh berkelompok, berkelompoknya 3 sampai 5 orang, tidak boleh lebih, karena kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, ya, dan mencuci tangan dengan sabun, ya. Jadi itu 3M itu tetap kalian laksanakan. Meskipun kalian belajar daring, Coach Ray mengharapkan kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran ini di masa pandemi COVID-19. Dan Coach Ray memberikan waktu buat kalian membuat video pembelajaran tersebut kurang lebih 1 minggu. Tetap semangat ya. Akhir kata, Coach Ray mengucapkan salam 3S. Salam sehat, sukses selalu dari Coach Ray. Terima kasih.